Mister, kenapa perempuan tua ini tidak kita kuburkan saja? Bukankah nanti akan bau bangkai? Tidak perlu, Sukanto. Mayatnya tidak akan membusuk karena saya telah memberinya pengawet mayat. Dan sengaja saya tidak menguburnya karena akan menjadi contoh di kemudian hari agar hati-hati jika bertemu orang yang terlihat lemah, tua, renta. Ternyata berarti iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Aku Belum Mati. Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Lima bulan kemudian, Mas Doni akhirnya resmi menjadi suamiku. Acara syukuran pun digelar dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada hingar-bingar musik secara live. Semua sangat sederhana, karena memang rumahku termasuk kecil dan tanpa halaman. Kalaupun ada, tanah milik orang lain yang juga tidak terlalu luas untuk panggung hiburan. Apalagi tanah yang tidak seberapa luas itu juga ditanami pohon jambu air dan beberapa pohon pisang. Ayah tidak mau merusak pekarangan milik orang lain. Yang penting, kita laksanakan yang wajibnya saja. Wajib menikah secara sah di hadapan penghulu dan disaksikan keluarga dan famili. Dan sunnah agar kita membagikan kebahagiaan ini kepada teman, saudara, dan tetangga dekat untuk bersama menikmati hari gembira ini. Begitulah sifat ayah. Dia tidak mau membanggakan diri, sebab memang tidak ada yang perlu kami banggakan. Kedua orang tuaku hanya dapat bersyukur kalau ternyata jodohku datang dengan begitu cepat. Setelah semua acara usai, Mas Doni mengajak aku untuk mulai menata masa depan. Dan semua bermula dari sebuah kamar untuk menciptakan kebahagiaan pada masa-masa bulan madu. Mas Doni belum bisa menyiapkan sebuah kamar, kalaupun ada, itu tempat laundry. Tempat yang penuh kenangan untukku. Di tempat inilah dulu aku melamar kerja pada Mas Doni. Di tempat ini juga aku bisa tertawa dan bercanda bersama teman-teman. Dan di tempat ini Mas Doni memberikan kejutan kalau ternyata dia suka padaku. Dan di tempat ini juga, akhirnya aku menyerahkan kesucianku. Mas Doni tersenyum puas setelah aku masih perawan, dan matanya masih memandangi selangkanganku dan hanya bercak darah. Itulah kebahagiaan sepasang pengantin, sama-sama puas satu sama lain. Aku merasa puas karena harta yang tidak ternilai harganya milikku satu-satunya ternyata dapat aku persembahkan dengan segala bentuk kesucian di dalamnya. Aku puas karena apa yang pernah aku bayangkan sebelumnya hanya rasa takut yang berlebihan. Sungguh, aku merasa takut. Bagaimana menghadapi seorang laki-laki asing yang aku kenal sebagai majikan aku, tiba-tiba harus tidur satu ranjang bersamaku. Sungguh aku takut. Saat tangan Mas Doni mulai menyentuh dan menelusuri lekuk tubuhku, bahkan ketika tangannya mulai menyentuh area sensitif, aku mulai menahan nafas. Sentuhan dan belayan tangan Mas Doni membuat aku tidak lagi dapat berpikir sehat. Malah sesekali, aku mengajak tangan nakalku itu untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam lagi. Mas Doni mendekati semakin tinggi, merayapi tebing demi tebing terjal, dan ketika sampai pada puncaknya,
Mas Doni terkulai lemas di sampingku. Sesekali aku mengelap keringat yang membasahi badannya yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Gi, terima kasih atas pemberian kesucian kamu. Ternyata kamu adalah wanita yang sempurna. Aku tahu kalau kamu memang belum pernah tersentuh, belum pernah terjamah oleh tangan nakal jahil. Kamu begitu asri. Aku bahagia bisa memiliki kamu. Aku selalu dididik oleh ayah agar selalu menjaga kehormatan sebagai seorang wanita. Harga seorang wanita terletak pada kesucian malam pertama, sebagai bukti bahwa ia memiliki harga diri yang tinggi, walaupun hanya anak dari seorang pedagang bakso. Dan aku bangga, sampai akhirnya aku bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, Mas. Pengalaman malam pertama ini adalah pengalaman yang tidak bisa terulang untuk kedua kalinya. Iya, ini adalah hal terindah di dalam hidupku. Ternyata aku seorang laki-laki normal yang bisa membuat gadisku kehilangan keperawanannya. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untukmu, sayangku. Pemberian yang terbaik akan segera diwujudkan. Mas Doni telah merencanakan untuk membeli sebuah rumah yang cukup besar. Rencananya sempat aku tolak, karena dia akan membeli sebuah rumah tua yang sudah tidak dihuni selama puluhan tahun. Aku pada awalnya senang saat Mas Doni mengajakku untuk melihat rumah yang akan ia beli. Namun, ketika aku melihatnya, aku langsung teringat cerita ayah, kalau di rumah itulah ayah selalu menemui sosok-sosok aneh dan misterius. Ia selalu memesan bakso. Apa Mas? Nggak salah pilih, Mas. Ini kan rumah yang sering ayah bilang angker. Enggak, Mas. Aku nggak mau tinggal di rumah itu. Aku takut. Kataku mengeluarkan pendapat pada Mas Doni. Jangankan untuk tinggal di sana. Melihatnya saja aku sudah merinding. Dan ini siang hari. Terasa sangat aroma mistisnya. Rumah berdesain Eropa dengan segala motif di dinding dan pilar, dan dihiasi ornamen hampir sekeliling dinding bagian atas. Terkesan aku masuk ke abad 18. Cat dinding sudah mengelupas, berganti dengan lapisan lumut yang membalutnya. Belum lagi halaman yang luas sudah dipenuhi semak belukar. Itu kan hanya cerita ayah saja. Nanti kalau sudah aku beli, semua kesan horor itu akan hilang kok. Taman akan aku buat seindah mungkin, dan rumah yang terkesan artistik akan semakin cantik bila aku beri sentuhan gaya modern. Mungkin memang butuh biaya banyak, tapi sedikit demi sedikit bisa aku usahakan. Kelak rumah ini akan menjadi rumah yang paling indah dan mewah. Mas Doni malah memaparkan keinginannya untuk rencana renovasi nanti. Tapi Mas, Sudahlah, kalau kamu keberatan tinggal di situ, biar rumah itu kita jadikan tempat laundry. Kita tetap tinggal di tempat yang lama saja. ya terserah Mas saja. Yang jelas, aku nggak mau tinggal di rumah serem kayak gitu, Mas. Aku sudah menemui pemilik terakhir rumah itu. Dia hanya senang aja kalau ternyata masih ada yang minat dengan rumah itu. Siapa pemilik terakhirnya, Mas? Kelurahan. Sebab rumah itu milik keluarga lurah yang korup, sehingga dia disita. Aku tidak habis pikir, kenapa tiba-tiba Mas Doni kepikiran membeli rumah. Padahal umur pernikahan kami baru juga beberapa hari saja. Tapi barangkali juga Mas Doni memang mempunyai jiwa seni, sehingga melihat rumah itu menarik perhatiannya. Dan Mas Doni mengenyampingkan sisi gelap tentang asumsi warga sekitar yang menganggap rumah itu adalah rumah angker. Pada akhirnya, aku menceritakan keinginan Mas Doni kepada ayah. Mungkin suami kamu punya pandangan yang berbeda. Ya, biasanya yang namanya kaum milenial itu kan cara berpikirnya yang logis saja, melihat yang nyata. Walaupun terkadang hatinya mengakui kalau hal gaib itu ada, dia tetap berpikir secara logika. Intinya, memang
tidak ada hantu yang memangsa manusia. Melihat pun jarang. Cuma, secara kebetulan saja, seorang dapat melihat dengan jelas. Ayah sendiri seumur hidup, baru kali ini melihat dan bahkan sampai melayani pembeli hantu. Tapi dia memang tidak jahat, malah sebaliknya, dia ingin menolong kalau ayah mau. Ayah mengungkapkan perasaannya. Intinya, ayah tidak melarang Mas Doni untuk membeli rumah tersebut. Penawaran rumah itu pun harus tertunda. Masalahnya, Mas Doni harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Mas Doni mendapat tugas untuk mengedit di kantor cabang yang berada di Solo. Untuk sementara, aku merasa lega untuk urusan masalah rumah. Namun meski begitu, masih saja ada bayangan tinggal di rumah itu, selalu mengusik pikiranku. Sementara Mas Doni pergi, aku mengajak Mbak Sarah untuk menemaniku bermalam di rumah yang sekaligus tempat usaha laundry. Ya iya lagi. Gue juga gak berani kalau disuruh tinggal di rumah itu. Walaupun udah dibangun, mending gue tidur di rumah gue sendiri aja. Biar jelek dan sempit, tapi aman, tentram dan damai. Mbak Sarah berkomentar tentang keinginan Mas Doni untuk membeli rumah itu. Lagian, laki lo tuh punya duit banyak dari mana, Gi? Ya, gue sih gak ngerendahin dia ya. Tapi kan harga rumah kayak gitu mungkin sampai 1 M lah. Tapi ya gak tahu juga sih. Sebab mertua lo itu orang kaya. Ya entahlah Mbak. Maunya aku sih beli rumah yang biasa-biasa saja lah. Yang penting nyaman gitu loh. Mbak Sarah masih terus asik menonton acara kesukaannya, sinetron azab yang banyak menguras air matanya. Aku merasa ingin pipis, maka aku pun menuju ke toilet. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku merasa seperti bukan berada di dalam rumah sendiri. Toilet berukuran besar dengan daun pintu terbuat dari kayu jati, lebar dan tinggi. Lebih tinggi dari pintu toiletku yang terbuat dari fiberglass. Dan ketika aku membuka pintu belakang, aku melihat sebuah hutan kecil yang dipenuhi pepohonan besar. Aku ingat cerita ayah beberapa waktu yang lalu. Ayah pernah tersesat saat dia hendak pipis. Hanya bedanya, ayah di rumah angker itu, sedangkan aku di rumah sendiri. Merasa ada yang ganjil, aku segera kembali masuk ke ruang tamu untuk menemui Mbak Sarah. Tapi lagi dan lagi aku dibuat tercengang. Aku tidak lagi melihat Mbak Sarah yang tadi menonton acara sinetron di TV. Ruang tamu itu begitu luas, dengan lantai beralas karpet merah. Kursi dan meja terlihat lebih besar dari ukuran pada umumnya. Dan di sebuah sofa, mataku melihat dua sosok yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Seorang wanita tua berambut putih, dan sepertinya dia bukan orang pribumi. Kulitnya yang sudah keriput, berbintil-bintil kemerahan. Wanita itu sempat memandangku hanya sekilas, matanya berwarna kelabu. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua yang berhidung mancung, rambutnya seperti bulu jagung yang sudah agak botak. Dad, sebaiknya kita kembali saja ke Helen sebelum aku mati. Aku tidak mau mati di negeri ini. Walaupun kita sudah tinggal puluhan tahun di sini, namun aku tetap merasa asing. Holland, berarti mereka orang Belanda. Kenapa mereka bisa berada di sini? Tapi masa tugasku belum habis. Masih 1 tahun lagi sayangku. Apakah aku harus mengundurkan diri dan diganti petugas pajak yang baru? Balas lelaki tua itu yang ternyata petugas bea cukai. Tapi kenapa aku berada di dalamnya? Mereka juga melihatku seperti juga aku dapat melihat mereka. Apa ini yang dinamakan deja vu? Atau aku hanya mendapat penglihatan sebagai pertanda? Tapi pertanda apa? Baiklah, nanti
aku akan mengirim telegram ke kantor pusat Helen agar atasanku bisa mencari penggantiku dengan cepat. Lelaki tua kurus itu pun beranjak dari sisi sang istri. Kemudian dia memutar telepon yang bergagang terbuat dari keramik. Dan kenapa aku seperti melihat adegan-adegan di dalam film? Tapi aku ada di sana tanpa terlibat apapun. Aku tidak tahu apakah sebenarnya mereka juga melihatku. Tapi sepertinya mereka tidak terusik dengan kehadiranku. Berbeda denganku yang merasa tersiksa dengan kejadian ini. Keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengemasi barang-barang berharga milik mereka. Waktu pun berputar sedemikian cepat. Seorang lelaki yang lebih muda dari penghuni rumah datang dengan membawa sebuah koper besar. Lelaki itu berkumis tipis dengan wajah tirus dan memakai kacamata minus. Dia menyodorkan sepucuk surat yang langsung dibaca oleh lelaki pertama. Oh, jadi orang yang akan menggantikan aku di sini, Mr. Harrell. Benar, Mr. Van de Geek. Bagaimana dengan tugas Anda? Apakah semua lancar-lancar saja? Iya, semua baik dan lancar. Semua orang pribumi di sini selalu taat membayar pajak, sekalipun mereka orang-orang miskin. Oh iya, sebaiknya Ye cari pembantu agar tidak repot dan kesepian dalam rumah ini. Terima kasih atas saran Anda, Mr. Van de Geek. Aku akan cari pembantu, tentunya yang cantik dan masih muda. Mereka berdua tertawa-tawa, sementara istri Van de Geek seperti tengah merintih menahan rasa sakit. Tiba-tiba suara guntur menggelegar begitu dahsyat, membuat aku panik dan ingin mencari perlindungan. Rumah ini pun seperti terkena gempa, bergerak-gerak sehingga langkahku pun menjadi gontai. Lampu-lampu minyak yang tergantung dengan indah pun seakan bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Untunglah hanya sesaat saja, dan malam kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Lo Ki, kencing lama banget. Tuh lihat, akibat sering memfitnah orang, dia hidungnya sekarang terlunta-lunta, kena azab. Lah, itu Mbak Sarah. Dia masih di depan TV kok. Berarti dia nggak ngerasain kejadian tadi ya. Mbak, aku barusan nggak tahu mimpi atau apa ya. Tiba-tiba aku berada di sebuah rumah besar. Rumah itu mirip rumah angker yang rencananya mau dibeli sama Mas Doni. Ternyata aku melihat ada sepasang suami istri, Mbak. Mereka sepertinya orang Belanda. Aku heran. Mereka melihat aku sama seperti aku melihat mereka. Tapi anehnya mereka sama sekali tidak terpengaruh. Jadi seperti terpisah oleh kaca gitu, Mbak. Apa tadi Mbak merasakan kalau ada gempa? Hah? Gempa? Gempa dari mana, Gi? Mungkin lo lagi pusing kali, Gi. Mikirin laki lo. Maklum lah, namanya juga mantan anyar, malah ditinggal. Mbak Sarah menanggapi kata-kataku hanya dengan candaan. Jadi, kira-kira aku ini kenapa ya, Mbak? Ya nggak apa-apalah. Barangkali itu suatu pertanda kalau rumah itu memang dulunya bekas rumah orang Belanda. Ya, sebaiknya sih Mas Doni nggak jadi beli rumah itu. Gue sih takutnya kalau memang rumah itu angker beneran. Kalau gue sih percaya sama cerita-cerita bapak lo itu. Soalnya juga ada buktinya. Dapat duit banyak, dan duit yang bisa balik lagi. Tapi, aku baru tahu, Mbak, kalau ternyata Mas Doni punya sifat yang aneh. Hah? Aneh gimana maksud lo? Dia sering pulang ke rumah, padahal jam kerja belum habis. Hah, Gigi, itu mah gak aneh tau. Namanya juga nganten baru. Dia takut kalau daging di rumahnya itu ada yang ngambil. Daging, Mbak? Daging apaan? Itu tuh,
Jari telunjuk Mbak Sarah menunjuk ke arah selakanganku. Aku benar-benar tidak bisa membujuk lagi Mas Doni agar membatalkan niatnya untuk membeli rumah tersebut. Mas Doni kekeh pada pendiriannya. Jika aku tidak mau menempati rumah itu nanti, Mas Doni bisa menjadikannya tempat pembuka usaha. Dan aku mesti bilang apa? Uang dia yang cari juga. Dia jadi ya terserah dia sajalah. Bahkan ketika aku menceritakan kejadian malam itu, Mas Doni tidak menanggapinya dengan serius. Dia menganggap semua hanya halusinasi karena sudah berpikir tentang rumah itu. Keesokan harinya, Mas Doni mengajakku ke kelurahan menemui Pak Lurah yang baru, Pak Sutrisno. Sebaiknya Pak Doni mempertimbangkan kembali. Masalahnya jika sudah dibeli, rasanya sulit untuk menjualnya kembali. Tapi saya kurang tahu juga, seumpama sudah direnovasi. Kata Pak Lurah mewanti-wanti Mas Doni. Iya Pak, saya tidak berniat menjualnya kembali. Saya ingin memelihara peninggalan sejarah. Bahwa di kampung ini dulu juga pernah ada bangsa Eropa. Bangsa yang dibilang penjajah. Saya ingin melestarikan rumah itu, Pak. Baguslah kalau begitu tujuan Pak Doni. Kami bangga karena ternyata masih ada yang punya perhatian terhadap rumah yang punya sejarah historis. Akhirnya, rumah itu resmi menjadi milik kami. Dan Mas Doni mulai mencari tukang untuk merenovasi secara bertahap. Mas Doni mengajak aku untuk melihat isi di dalam bagian rumah itu. Ternyata, apa yang pernah aku lihat dalam visualisasiku memang sama persis dengan apa yang aku lihat sekarang. Mungkin para pembeli dan pemilik terakhir juga tidak pernah mengusik bagian dalamnya. Mereka sama seperti Mas Doni, memelihara dan menjaga keasrian cerita yang telah puluhan tahun itu. Tiba-tiba, alam seperti bergemuruh. Aku merasakan kengerian yang teramat sangat dengan mencengkram kuat lengan Mas Doni. Namun, yang aku cekal bukanlah lengan suamiku, melainkan lengan patung kayu yang tepat berada di sampingku. Mas Doni, Mas. Aku teriak memanggil, namun tidak ada sahutan. Di sana, di sofa, tengah duduk seorang lelaki tua berhidung mancung dan berkacamata minus. Iya, aku ingat. Lelaki itu berkewarganegaraan Belanda. Di sampingnya seorang lelaki pribumi yang tengah membungkukkan badan sambil mendengarkan perintah lelaki Belanda tersebut. Nah, kamu Sukamto, tolong kamu cari pembantu yang masih muda untuk bekerja di sini. Dan kalau bisa, yang cantik dan mau menjadi istri simpanan Ege. Kamu paham? Permintaan atau lebih tepatnya perintah yang mau tidak mau harus diterima oleh Sukamto. Apakah aku sudah terjebak pada masa lalu karena pikiranku terlalu fokus pada rumah ini? Atau karena rasa takut yang berlebihan sehingga terbawa ke alam bawah sadarku? Lalu di mana aku sekarang? Perempuan yang diharapkan oleh Mr. Van de Dijk itu pun datang bersama Sukamto. Mister, ini wanita yang akan menjadi pembantu di rumah ini, ucap Sukamto memperkenalkan wanita di sampingnya. Mr. Van de Dijk memperhatikan wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cantik. Siapa nama kowe, Nona Manis? Surti, Berapa usia kowe? 28, Mister. Masih muda. Apa kowe sudah bersuami? Sudah, Mister. Tapi kami sudah bercerai. Oh, widow janda. Kebetulan, kalau kowe mau, kowe orang bisa menjadi istri saya. Istri selama saya tugas di sini. Saya akan memberikan uang dan harta yang banyak. Tapi setelah masa tugas Ege selesai, kowe boleh bebas hidup sendiri.
Kita tidak ada hubungan lagi. Tidak ada tuntutan. Kita kawin kontrak. Wanita yang bernama Surti tidak langsung menjawab. Sepertinya dia tengah mempertimbangkannya. Nei. Kowe tak usah jawab sekarang. Untuk sementara, kowe beristirahat di kamar saya dulu. Setelah itu, kamu tanya saja sama Sukamto, oke? Sekarang saya berangkat ke kantor dulu, ya. Seminggu setelah itu, wanita yang bernama Surti itu pun menerima lamaran dari Mr. Van de Dijk sebagai istrinya. Mereka hidup bahagia, walaupun usia mereka beda jauh, namun tidak jadi masalah. Kecantikan Surti membuat Mr. Belanda itu benar-benar tidak bisa berada jauh-jauh dari wanita yang pernah menjadi kembang desa di kampungnya itu. Keharmonisan mereka bagai sepasang pengantin remaja yang membuat aku risih. Kenapa aku selalu ada di dalam keseharian mereka? Apa yang mereka lakukan? Aku selalu dapat melihatnya karena aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika mereka berdua di kamar tidur, mereka bergulat dalam kehidupan biologis mereka. Begitu jelas aku melihatnya, sehingga aku sering merasa ingin berhubungan dengan Mas Doni. Tapi di mana Mas Doni sekarang? Kehamilan Surti sudah tinggal menunggu waktunya saja. Dan pada malam itu, Surti merasa sakit pada perutnya. Mr. Van de Dijk menyuruh Sukamto untuk mencari dukun bayi atau paraji, karena saat itu belum ada bidan di kampung. Di tengah perjalanan, Sukamto bertemu dengan seorang nenek yang mengaku dukun bayi, yang memang sudah berniat ingin ke rumah Mr. Van Dijk. Bagaimana nenek tahu kalau istri Mister akan melahirkan? Tanya Sukamto penuh selidik. Aku sudah tahu, karena sudah merasa getaran seorang bayi yang begitu terasa dekat. Setelah itu, maka dibawalah nenek tadi ke rumah dan langsung menuju kamar di mana Surti sudah meringis-ringis menahan kesakitan. Nenek Paraji segera menolong Surti, sementara Mr. Van de Dijk dan Sukamto hanya menunggu di balik pintu. Hampir setengah jam kemudian terdengar suara tangisan seorang bayi. Mr. Van de Dijk dan Sukamto merasa lega karena bayi itu telah lahir. Namun perasaan lega mereka hanya sebentar saja, karena pada menit berikutnya, jeritan panjang dan teriakan keras dari Surti terdengar memecah kesunyian malam itu. Tolong, bayiku! Tolong, bayiku! Sukamto segera mengintai dari pintu kamar yang sedikit terbuka. Betapa terkejutnya lelaki itu. Dia melihat sang Paraji tengah memakan bayi merah itu. Dan dia juga melihat perut Surti yang robek menganga seperti disobek paksa. Darah membanjiri spray putih. Sukamto segera mengisyaratkan kepada Mister agar melihatnya. Mr. Van de Dijk terkejut bukan main. Dia marah dan dengan cepat mengambil senjata laras panjang. Lelaki bule itu dengan cepat menendang gaun pintu dan langsung membidik nenek tua yang masih mengunyah isi perut dari sang bayi. Mulut nenek itu berlumuran darah. Dia menyeringai saat melihat pria Belanda menodongkan senjata. Belum sempat dia berpikir apa-apa yang harus ia lakukan. Dor! Sebutir peluru telah melesat dari moncong senjata itu dan langsung mengarah ke kepalanya. Tubuh nenek tua itu tersungkur menindih tubuh Surti dengan tengkorak kepalanya yang rengkah diterjang oleh peluru. Mr. Van de Dijk dibantu Sukamto segera membawa peti mati ke ruang bawah tanah yang terletak di belakang gudang. Mister, kenapa perempuan tua ini tidak kita kuburkan saja? Bukankah nanti akan bau bangkai? Tidak perlu, Sukamto. Mayatnya tidak akan membusuk, karena saya telah memberinya pengawet mayat, dan sengaja saya tidak menguburnya, karena akan menjadi contoh di kemudian hari, agar hati-hati jika bertemu orang yang terlihat lemah, tua, renta, ternyata berarti iblis.
Dan tidak seorang pun tahu kalau di rumah itu terdapat mayat wanita tua yang dikenal sang paraji setan. Paraji itu juga pernah dikenal pada zaman itu. Banyak penduduk tertipu saat ada wanita yang akan melahirkan. Makanan itu muncul seketika menyamar sebagai seorang dukun bayi. Aku masih merasa mual teringat banjir darah di atas tempat tidur dan lantai kamar. Bau anyir darah membuat perutku mual. Aku tidak tahu tengah berada di mana. Yang aku rasa alam sepertinya berputar. Kepalaku pusing dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Anggi, bangun Anggi. Kamu kenapa sayang? Anggi, bangun. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing di telingaku. Iya, itu suara Mas Doni. Mas, kamu dari mana saja sih, Mas? Maksud kamu? Mas Doni nampak heran melihat aku yang seperti tengah ketakutan. Kamu hamil, Gi? Pertanyaan yang terlalu jujur. Mungkin. Aneh pikirku. Aku ketakutan setengah mati. Dia malah nanya yang lain. Aku melihat kejadian yang mengerikan, Mas. Ada perempuan melahirkan dan bayinya dimakan nenek jahat. Aku menceritakan secara singkat penglihatan yang baru saja aku alami. Luar biasa. Sepertinya kamu mempunyai semacam indera keenam. Bisa melihat masa lalu tentang rumah ini. Mas Doni malah mengolok-olok aku. Mas, aku mau pulang, Mas. Aku gak mau mati berdiri di sini. Mas Doni memandangku. Dia melihat kalau aku serius ingin cepat pergi meninggalkan rumah ini. Sebentar sayang, sebentar. Aku mau lihat bangunan belakang rumah ini dulu. Keinginannya memang susah untuk dicegah. Mau tidak mau aku pun mengikutinya menuju bagian belakang rumah. Ada lorong kecil yang menuju belakang rumah, dan sebuah tangga batu untuk turun ke bawah menuju ruang bawah tanah. Mas Doni memang orang yang penasaran. Dia ingin menuruni anak tangga, namun aku mencegahnya. Mas, tolong Mas, jangan turun ke sana. Aku takut terjadi apa-apa. Mas Doni pun menurut, dan kami meninggalkan rumah itu. Mas Doni sudah menyiapkan beberapa orang untuk merenovasi bagian belakang yang memang masih berantakan. Beberapa pohon besar mulai ditebang demi untuk membuat suasana seram sedikit berkurang. Begitu juga dengan dinding yang sudah diselimuti lumut pun dibersihkan. Rencananya akan dicat ulang. Memang butuh waktu yang lama untuk membersihkan lumut yang sudah menebal. 3 orang tukang sudah siap. 1 orang untuk memasang batu bata merah di belakang, 1 orang untuk membantu membuat adukan semen pasir dan membawa batu bata. Sementara orang yang satunya lagi membersihkan lumut di dinding bagian luar. Lagi-lagi aku mau tidak mau harus terlibat lagi. Mas Doni meminta aku untuk mengantar makanan dan kopi saat tukang itu sebelum bekerja. Memang sudah menjadi kebiasaan di kampung. Sebelum kerja, tukang-tukang itu menikmati kopi dan panganan kecil seperti gorengan pisang atau tempe plus rokok tentunya. Begitupun dengan siang hari menjelang istirahat. Aku harus kembali ke sana untuk membawa nasi dan lauk pauknya. Tukang akan makan siang saat istirahat. Terkadang aku harus mengajak Mbak Sarah untuk membawanya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, kami hanya jalan kaki saja. Kayaknya rumah ini bakal jadi rumah yang paling indah dan megah deh. Jangan-jangan nanti banyak orang yang selfie di sini. Gue percaya deh, Gi. Kesan serem bakalan hilang deh. Dan elu gak perlu takut lagi. Komentar Mbak Sarah membuat pikiranku positif. Dengan langkah tenang tanpa beban, aku mendekati para tukang yang baru turun untuk beristirahat. Ayo abang-abang, makan dulu. Makan yang banyak ya Kang. Walaupun lauknya hanya seadanya saja. Kataku kepada tukang itu. Ence Bu, terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur kalau Ibu memberi kami makan siang, sehingga kami tidak perlu makan di luar.
Yang berarti kita nggak perlu mengeluarkan uang. Jawab para tukang itu. Kang tukang kelihatan senang menerima makan siang dariku, dan Mbak Sarah melihat-lihat bagian belakang yang sedang dipasangi batu atau dinding pembatas. Wah, ini rumah apa istana, Gi? Gue baru lihat belakangnya aja, udah merinding bulu kuduk gue. Serem banget lihat tangga di bawah tanah itu. Yang lo bilang ada peti mayitnya. Iya, Mbak. Tapi itu kan cuma penglihatan yang belum nyata, Mbak. Dengan penglihatan mata sebenarnya. Ya, mudah-mudahan gak seperti yang lo lihat aslinya, Ki. Soalnya sayang tuh. Kalau rumah sebagus itu, kalau cuma buat nge-laundry doang. Kalau lo butuh gue buat temenin lo nanti, gue siap kok, Ki. Hitung-hitung gue numpang hidup aja sih. Kan gue udah gak ngurusin anak lagi. Dia sudah tinggal sama bininya. Beneran, Mbak, mau ikut tinggal di sini? Nanti deh, aku bilangin Mas Doni. Mudah-mudahan dia mau ngasih uang juga buat Mbak. Tapi bukan sebagai pembantu loh, Mbak. Aku hanya menganggap teman saja. Kita ini kan satu profesi sebagai pekerja di laundry. Bukan berarti setelah aku menikah sama Mas Doni, lantas aku menganggap Mbak sebagai karyawan aku dan tinggal di sini sebagai pembantu. Lah, ya nggak apa-apa dong, Gi. Yang bayar gue kan laki elo, bukan elo. Kalau elo masih nganggap gue temen sih ya, alhamdulillah lah. Obrolan aku dan Mbak Sarah pun terhenti. Pasangan batu bata merah yang hampir 1 meter tingginya tiba-tiba ambruk. Brak! Hampir seluruh bata berserakan di lantai. Aneh. Aku dan Mbak Sarah saling pandang. Suara ambruknya pasangan batu itu mungkin sempat terdengar sampai ruang tengah, di mana tukang tengah beristirahat itu. Mereka pun melihat apa yang terjadi. Mereka terkagum melihat bata yang sejak tadi terpasang, kini berserakan. Apa Akang mengaduk pasirnya kurang semen? Mbak Sarah bertanya pada tukang-tukang itu. Saya kira ukuran normal, Bu. Biasa saya membuat takaran seperti itu kok. Jangan-jangan apa orang bilang kalau rumah ini angker? Memang benar kali ya. Teman saya yang pernah bekerja di sini dulu pernah cerita kejadian serupa. Siapa namanya, Pak? Apa dia warga kampung ini juga? Aku bertanya penasaran. Aku ingin tahu lebih banyak tentang bangunan ini. Namanya Sisworo. Dia warga sini dan ikut membangun rumah ini setelah Pak Lurah Suripto itu yang membelinya. Aku dan Mbak Sarah meminta kepada tukang itu untuk mempertemukan lelaki pemberani yang bernama Sisworo itu. Mas Doni bersedia mengerjakan lelaki yang kini sudah berkeluarga sebagai penjaga malam. Sisworo terlihat senang mendapat tawaran kerja. Dan kami pun segera terlibat obrolan panjang tentang masa lalu pemilik rumah yang kebanyakan naas. Mas Doni sesekali memberikan pendapatnya. Kalau mereka terkena penyakit, mungkin karena memang sudah waktunya dia sakit. Bukan karena kutukan atau dendam dari orang yang sudah meninggal. Ucap Mas Doni seakan tidak mempercayai cerita Sisworo. Benar, Pak. Saya juga setuju dengan pendapat Bapak. Mungkin pengalaman saya juga hanya kebetulan saja, Pak. Balas Sisworo dengan tenang tanpa membantah. Dan Sisworo mulai menceritakan dari pertama ia bekerja di rumah yang kini untuk ketiga kalinya dia bekerja. Tuan Chen adalah seorang saudagar yang sudah terkenal di wilayah Jawa Tengah. Dia menyuplai beras terbesar untuk mencakup kota besar. Tuan Chen selain memiliki lahan sawah yang ratusan hektar, dia juga memiliki penggilingan padi terbesar dan terkenal. Semakin bisnisnya berkembang, semakin dia merasa kekurangan lahan untuk menjemur dan menggiling padi. Akhirnya dia berpikir untuk mencari tempat yang bisa membuat usahanya semakin maju pesat. Hari-hari berikutnya, Tuan Chen mulai mencari-cari tempat yang menurutnya cocok. Dan pencarian itu pun
terakhir setelah dia jatuh hati ketika melihat sebuah rumah yang teramat besar dengan halaman luas. Apalagi letak rumah itu tidak jauh dari rumah keluarga istrinya. Sebuah rumah kuno berarsitektur Eropa yang telah berdiri sejak ratusan tahun silam itu, sejak lama tidak berpenghuni. Sejak pemiliknya meninggal dunia dan anak-anaknya berniat untuk menjualnya, mereka kembali ke negara asal mereka di Amsterdam. Pohon-pohon besar dan berdaun rimbun yang dipenuhi akar benalu bergantungan melilit batang pohon itu. Semak belukar yang telah penuh tumbuh di setiap sudut, bahkan dinding bangunan itu membuat suasana mistis begitu terasa. Tak jarang orang yang pernah melewati depan rumah itu melihat hal-hal yang mereka anggap ganjil, apalagi bila malam hari. Orang yang akan melewati rumah itu akan berpikir 2 kali. Tak jarang mereka mendengar suara orang menjerit kesakitan atau teriakan minta tolong. 1-2 orang pernah melihat penampakan yang membuat mereka takut, bahkan ada pula yang sampai sakit. Namun cerita itu tidak berlaku buat Tuan Chen. Dia merasa mantap dengan pilihannya, dan dia pun membeli rumah tersebut. Tuan Chen membawa seorang mandor bangunan untuk melihat-lihat apa saja yang perlu direnovasi. Bang Mandor sudah cukup pengalaman dalam menangani masalah bangunan. Sampai di bangunan bagian belakang terdapat ruang bawah tanah. Tuan Chen melarang Mandor masuk ke bawah ruangan itu. Dia merasa tidak perlu. Ngai, mau nanti yuk bikin ruang di atas sini buat tempat penyimpanan beras. Kalau buat jemur dan giling kan sudah cukup luas. Tuan Chen memberikan pengarahan pada Bang Mandor. Oke bos, kita siapin barangnya besok ya. Jawab Bang Mandor antusias. Besoknya proyek pembangunan sudah mulai dikerjakan. Bang Mandor membawa 4 orang tukang, kemudian mengatur sesuai keahlian para tukang itu. Ada yang membongkar dinding, memotong kayu dan sebagainya. Bang Mandor juga mengundang 2 orang penebang pohon. Karena Tuan Chen meminta agar pohon-pohon besar ditebang saja, agar tidak menghalangi sinar matahari. Sebelum melakukan penebangan, kedua penebang itu membersihkan rumput ilalang yang tumbuh, membuat tempat itu seperti hutan belantara. Belum berjalan lama, seorang penebang pohon itu berteriak kaget, karena mata cangkul yang ia gunakan itu ujungnya berwarna merah. Darah. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.